sambil ngopi Pak Joko biar nanti berceritanya itu seperti menceritakan kisahnya si dia dengan si dia gitu, Pak Joko. Ya prosesnya ya gimana ya, banyak hal yang mempengaruhi saya untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Kalau kita cari seneng apa ya nggak ada habisnya lah gitu. Ya makanya saya bergerak di sosial kemanusiaan ini ya banyak merubah mindset saya karena apa ya nggak biar bisa berbagi lah buat sesama gitu. Manfaat masuk relawan Banyak sih kalau menurut manfaat ya, salah satunya ya kita bisa berbagi buat sesama dan nggak memikirkan golongan agama. Kita kalau bisa peduli kita bisa peduli lah gitu. Amin. Gitu. Mas Joko itu masuk relawan tahun berapa? Kalau pulang lebih akhir 2011. Itu masuk KRI ya? 2011. Itu sampai di prank awalnya sih. KRI apa gitu. Tapi KRI itu kayak kapal lah gitu. Iya. Untuk pengalaman yang paling berkesan selama di KRI apa? Pengalaman berkesan ya banyak sebenarnya ya. Salah satunya di Karangkobar, karena pertama terjun di TKP kebencanaan itu baunya jenazah itu yang tidak bisa carane dikatakan dengan kata-kata, mau makan pun kayak sulit banget itu. Iya. Yang sudah pernah dialami Mas Joko itu bencana mana saja? Ya awal di KRI di Karangkobar itu Banjarnegara, di situ Kelut. Itu saya cuma bisa bantu distribusi logistik dari Solo Raya dikirimkan ke nggak bisa berangkat ke Kelut karena faktor pekerjaan gitu. Habis itu di Lombok, gempa Lombok itu, sama di Palu. Ya. Untuk di bencana yang ekstrim itu yang di mana Om? Paling ekstrim menurut Mas Joko? Menurut saya tetap Lombok. Lombok ya. Lombok karena sehari bisa terjadi gempa 200 lebih. Ada yang terasa, ada yang tidak. Gitu. Jadi itu yang caranya apa ya, sedikit tegang lah kondisinya. Ya, apalagi suasana pasca gempa sangat-sangat mencekam. Gitu. Untuk di Lombok itu membawai berapa masyarakat atau penduduk yang perlu dibantu Mas Joko? Kurang lebihnya. Awalnya kita lebih fokus ke pencarian dan pertolongan sih, karena ada korban yang belum diketemukan. Kita fokus di Santong. Santong itu arah mau ke Rinjani, mau ke Nangken itu, tapi kampung sebelahnya. Oh iya. Itu ada salah satu kampung yang longsor lah gitu. Posisinya dia di atas tebing gitu, longsor ke bawah gitu. Itu kemungkinan lah korban di bawah ini yang paling sulit. Oh gitu. Itu yang paling ekstrim ya. Ya. Terus setelah di bencana di Lombok ini longsor itu, terus apa ada giat yang lain dalam arti di Lombok itu pindah tempat? Alhamdulillah setelah selesai pencarian korban semua sudah diketemukan, kita geser di Pamenang. Pamenang itu kita di Villa Tebango. Waktu di Lombok awalnya berapa personil Mas? Awal itu sebenarnya saya malah rombongan kedua itu. Rombongan kedua. Awal itu dari rombongan Jawa Timur yang dikomandani oleh Cak Katir. Itu karena teman dari Surabaya itu ada yang punya sakit asma, ya itu ya berangkat nggak bilang Om, jadi di sana kambuh karena ya kondisinya mencekam kayak gitu, akhirnya kita menyusul ke sana gitu. Nah, kalau ngomongin ke sana ya ala kadarnya bonek, gitu. Tapi menurut saya ya berjalannya waktu itu kayak apa ya,
karena niat kita baik tulus ya. Iya. Kita menemukan orang-orang yang sejalan. Iya, benar. Kalau di ngomongin kemampuan kita ya minim. Iya. Kalau punya niat baik itu otomatis Ya, Allah itu sudah ya. Menentukan. Menurut saya kebaikan itu kayak bola salju menggelinding turun ke bawah ya. Iya. Kecil semakin besar lah. Nah, kita menemukan orang-orang yang sangat bersyukur banget ya, menemukan orang-orang yang punya kepedulian yang luar biasa. Iya. Sangat senang banget karena apa ya? Bergumul apa ya? Dari kesederhanaan apa adanya kita mencoba untuk peduli. Ya. Kalau ngomong skill pengalaman sebenarnya kalau saya pribadi nol botol sebenarnya. Ya. Cuma Sudah senang dulu ya. senang dulu Di komunitas relawan itu Ya. membantu sesama. Tapi memang kalau di rescue harusnya memang harus punya dasar tentang pertolongan. Iya. Pertolongan pertama pada korban yang terjadi kecelakaan atau musibah. Minim itu karena biar kita di TKP nggak kebingungan apa yang kita lakukan ini. Gitu. Minim kita punya dasar lah. Terus jadi teman-teman yang mungkin di dunia SAR atau dunia rescue ya itu harus dibekali dengan skill dan kemampuan. Iya. Ya di lapangan itu kita nggak panik gitu. Iya. Kenapa orang panik? Karena namanya bencana musibah itu kan datangnya tiba-tiba. Ya. Jadi kalau kita punya apa ya skill apa-apa kan nggak kebingungan. Iya. Iya. Kita bisa ngambil sikap, ngambil langkah untuk bergerak. Tapi yang kita dengar itu KRI tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Lah itu yang ini. Dan semua itu nyupport teman-teman semua. Jadi dari nol, tapi berani membawai bencana giat di mana-mana. Yang mengcover yang kita jempol di KRI seperti itu. Ya syukur alhamdulillah itu salah satu bentuk kita untuk peduli ya. Tapi Iya. kalau ngomong sebenarnya teman-teman relawan itu sebenarnya masih perlu sangat perlu kita. Cuma karena punya keikhlasan, punya rasa empati yang lebih tinggi lah. Iya. Jadi harus apa ya? Ya luar biasa. Gitu. Kalau Mas Joko sendiri backgroundnya apa? Kalau basic pekerjaan sebenarnya security sih lebih apa ya? Pelayanan lebih mengamankan lah gitu. Iya. Cuma karena anak muda ya, karena apa ya kenakalan rasa ingin tahu yang lebih, jadi ya banyak melenceng yang hal negatif lah. Iya. Tapi syukur alhamdulillah dengan adanya komunitas relawan yang independen ini, saya banyak merubah mindset saya untuk apa ya? Oh iya, kalau hanya kesenangan sesaat buat apa? Betul. Iya, betul. Yang mendasari jenengan untuk berkegiatan di dunia relawan itu apa? Dasar saya ya karena saya sendiri juga anaknya orang buruh tani ya, jadi apa ya, menurut saya kalau kita nunggu kaya apa nunggu nunggu kita punya yang lebih dari hal kecil, dari hal kesederhanaan ini, moga-moga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Betul. Kalau kita menunggu kaya tapi hati kita tidak ikhlas, percuma itu, Pak. Nah, makanya kita tidak punya tapi kita berhati sosial dan ikhlas menjadi relawan. Bentuk kita peduli, apalagi bermanfaat bagi yang membutuhkan itu alangkah luar biasa. Amin, benar. Ya. Maaf, untuk Mas Joko sendiri sampai sekarang kan mengikuti giat bencana kemana-mana. Ya. Sudah berkeluarga belum Mas Joko? Ya, syukur alhamdulillah Om. Kalau ngomong jodoh ya, mungkin belum rezekinya sih ya. Oh, gitu. Karena sementara masih jomblo. Oh. Tapi ya gimana lagi Om, kita hanya bisa menjalani Om. Iya. Gitu. Kalau kata Simbah sih apa? Maneti tai Gusti lah, sadremo nglampahi. Artinya
ya kepinginnya cepet, cuma kan nggak tahu juga kondisinya ya mungkin kayak gini. Ya. Bukan sosok orang pemilih yang enggak sebenarnya. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan hati ikhlas Mas Joko ini sebagai relawan, nanti siapa tahu waktu di giat bencana ataupun di mana ketemu jodohnya, sama-sama relawan dan tambah semangat menjadi relawan. Mungkin Ya, gitu. terima kasih Om Arnold. Sebenarnya ya namanya rezeki kan banyak yang kita Iya. bertemu dengan orang-orang baru, Iya. suasana baru, apalagi dengan di kebencanaan yang kondisinya ya mungkin mencekam ya. Iya. Ya, kita harus bisa membedakan kejadian laka dan kebencanaan. Iya. Kalau di kebencanaan kan singkup luasan bencana itu sangat luas gitu. Iya. Jadi apa ya? Banggalah menjadi salah satu bagian dari KRI. Iya. Ya cuman saya tanda tanya, maaf sekali Pak Joko. Lah ini sampean di relawan kemana-mana. Lah takutnya lupa mencari jodoh, takutnya di situ Mas Joko. Enggak ya? Mungkin juga bisa dibilang kayak gitu, karena Gitu. mungkin terlalu asik dengan dunia saya Iya, mungkin iya. sampai mungkin kayak gitu. Iya. Tapi ya kembali lagi kalau ya Itu terlalu lama asik di dunianya atau sudah terlalu banyak tersakiti? Itu beda tipis, Mas. ya perbedaan ya gimana ya? Ya mungkin Mas Abdillah menunggu waktu yang pas dengan orang yang pas mungkin kayak gitu pasnya. Tapi mungkin ya cari yang pas itu ya sulit mungkin. Apa sudah pernah punya pacar gitu? Apa ini sekedar masuk relawan itu sudah pernah pacaran terus ditinggal untuk pelampiasnya ke relawan? Ceritanya begitu atau tidak? Ya bukan pelampiasan sih, Bukan pelampiasan. karena apa ya namanya anak muda dulu, sekarang udah tambah tua ya. Umur berapa sekarang? Masih umur ya masih 35. Oh, sepuh. Siaman Mas. Itu ya di jalannya disyukuri. Itu kalau mau cari kayak udah nggak mungkin harus cari. Ya namanya jodoh Mas, jadi tidak tahu kapan dapatnya seperti apa, tapi kita ikut mendoakan semoga Mas Joko cepat dapat jodoh dan apa yang diinginkan Mas Joko itu jodohnya sip. Jadi Amin. Mas Joko jadi relawan dijempol Ya. menambahi Hanya semangatnya. mencari korban-korban bencana, Mas. Mencari Ya pujaan hati mungkin itu setiap juga orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Iya. Kalau saya pribadi saya nggak mau sih apa ya memanfaat kondisi yang kayak gini, enggak lah. Tujuan saya kayak gini ya kayak gini udah. Iya. Gitu. Tujuan saya sosial kemanusiaan ya udah sosial kemanusiaan. Iya. Ya. Pertanyaan terakhir Mas Joko. Iya. Seandainya Mas Joko itu nanti dapat jodoh, apa itu nanti terus lepas dari relawan KRI ini atau masih tetap mau di KRI? Pertanyaan terakhir. Ya, semoga pasangan saya bisa menerima sih. Amin, amin. Menerima dengan kegiatan kayak gini. Karena ya kalau udah berkeluarga udah terlalu kompleks ya. Iya. Kalau saya sendiri pengennya kedepannya kayak gini terus lah. Ya. Sosial kemanusiaan. Karena apa ya? Namanya kita makhluk sosial pasti saling membutuhkan. Ya. Entah saat ini entah kapan. Iya. Itu menurut saya sih. Iya. Gitu. Jadi moga-moga ya pasangan saya kelak ya bisa menerima dengan kegiatan sosial kemanusiaan. Amin. Saya doakan Mas Joko. Amin. Untuk yang terakhir kalinya mungkin ada pesan buat teman-teman anggota KRI. Buat teman-teman KRI dimanapun berada, pokoknya jangan takut berbuat baik, salam tangguh, pokoknya saling asuh.
sama-sama belajar ayo demi kemajuan kita bersama. Siap. Mungkin hanya sekecil apapun bentuk kepedulian teman-teman, insya Allah bisa bermanfaat lah bagi kita semua. Siap. Ya, semoga KRI tambah jaya dan Mas Joko masih tetap militan di KRI. Amin. Ya, terima kasih Mas Joko atas infonya semuanya. Ya. Cukup sekian. Terima kasih. Siap. Semoga ya jenengan sekeluarga juga sehat selalu. Amin. Mas Abdillah, sukses selalu Mas Abdillah. Relawan siap KRI Jaya.